Dunia kembali menyoroti Timur Tengah, kali ini bukan karena perang, melainkan sebuah ancaman yang jauh lebih sunyi namun mematikan. Iran, negara dengan lebih dari 88 juta penduduk, kini berada di titik kritis akibat krisis air berkepanjangan. Para pakar menyebut situasi ini sebagai kolaps perlahan yang dapat mengubah peta geopolitik kawasan. Teheran, ibu kota yang selama puluhan tahun menjadi pusat politik dan ekonomi Iran, kini menghadapi tekanan paling besar, yakni kekurangan air ekstrim, penurunan permukaan tanah, hingga kualitas udara yang memburuk. Pemerintah Iran bahkan dikabarkan kembali mempertimbangkan langkah paling drastis, memindahkan ibu kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa parah kondisi air yang membuat sebuah negara nyaris lumpuh? Simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, di One News Teropong. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tengah mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota dari Teheran pada Jumat 21 November 2025. Pemindahan ini diungkap Presiden Masoud Pezeshkian setelah kondisi Teheran yang semakin memprihatinkan buntut krisis air yang mencekik. Mengutip laporan Jerusalem Post, Teheran saat ini menghadapi kekeringan terburuk dalam sejarah modern Iran. Bendungan Amir Kabir, salah satu sumber pasokan air utama ibu kota, dilaporkan hanya terisi 8%. Para ahli sumber daya air menilai akar persoalan justru terletak pada kesalahan manajemen manusia selama puluhan tahun. Seperti pembangunan bendungan berlebihan tanpa kajian lingkungan, eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, serta jaringan distribusi air yang bocor sehingga sekitar 25% air hilang sebelum sampai ke masyarakat. Sejumlah upaya kini mulai mengupayakan berbagai cara untuk mencegah kekosongan pasokan air. Presiden Iran Masoud Pezeshkian tengah mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota dari Teheran Jumat 21 November 2025. Pemindahan ini diungkap Presiden Masoud Pezeshkian setelah kondisi Teheran yang semakin memprihatinkan buntut krisis air yang mencekik. Mengutip laporan Jerusalem Post, Teheran saat ini menghadapi kekeringan terburuk dalam sejarah modern Iran. Bendungan Amir Kabir, salah satu sumber pasokan air utama ibu kota, dilaporkan hanya terisi 8%, dan hampir separuh waduk lainnya berada dalam kondisi setengah kosong. Meski pemerintah menyebut perubahan iklim serta sanksi internasional sebagai penyebab, para ahli sumber daya air menilai akar persoalan justru terletak pada kesalahan manajemen manusia selama puluhan tahun, seperti pembangunan bendungan berlebihan tanpa kajian lingkungan, eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, serta jaringan distribusi air yang bocor sehingga sekitar 25% air hilang sebelum sampai ke masyarakat. Sejumlah upaya kini mulai mengupayakan berbagai cara untuk mencegah kekosongan pasokan air. Di antaranya menetapkan kebijakan pengurangan tekanan air di seluruh kota. Namun langkah itu nyatanya tidak cukup mampu mengatasi krisis. Bahkan pejabat lokal memperingatkan terkait kemungkinan keran air warga benar-benar akan kering dalam waktu dekat akibat masalah ini.
Selain krisis air, kepadatan penduduk yang ekstrim menjadi alasan utama lainnya. Teheran saat ini menampung lebih dari 10 juta penduduk, menjadikannya salah satu kota terpadat di Timur Tengah. Imbasnya, infrastruktur kota sudah melampaui batas kemampuan, ditandai dengan kemacetan parah, polusi udara berat, keterbatasan ruang, serta naiknya harga hunian yang tidak terjangkau bagi sebagian besar warga. Pemerintah Iran mengungkapkan bahwa krisis air yang semakin memburuk di Teheran menjadi salah satu faktor utama rencana pemindahan ibu kota. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan pemerintahannya tidak ada pilihan lain selain memindahkan ibu kota dari Teheran. Salah satu penyebab utama krisis air di Iran adalah turunnya curah hujan secara drastis. Menurut Pezeshkian, tahun lalu hujan di Teheran hanya mencapai sekitar 140 mm, padahal soal standar curah hujan ideal adalah sekitar 260 mm. Penurunan hujan ini memicu kekurangan air secara sistemik di kota tersebut. Krisis semakin terasa karena sebagian besar waduk dan bendungan yang mensuplai Teheran kini berada di level sangat rendah. Beberapa laporan menyebut bahwa 19 bendungan besar di seluruh Iran kini beroperasi di bawah 20% kapasitas. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut bahwa krisis air di Teheran terus memburuk. Hal itu telah menghambat pasokan air di ibu kota dan telah memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan pemindahan ibu kota negara. Dalam pidato publik, Pezeshkian menyebut bahwa pemindahan ini bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah mandat. Salah satu penyebab utama adalah turunnya curah hujan secara drastis. Menurut Pezeshkian, tahun lalu hujan di Teheran hanya mencapai sekitar 140 mm. Padahal soal standar curah hujan ideal adalah sekitar 260 mm. Penurunan hujan ini memicu kekurangan air secara sistemik di kota tersebut. Krisis semakin terasa karena sebagian besar waduk dan bendungan yang mensuplai Teheran kini berada di level sangat rendah.
Beberapa laporan menyebut bahwa 19 bendungan besar di seluruh Iran kini beroperasi di bawah 20% kapasitas. Bahkan, satu waduk utama di luar Teheran, yaitu Waduk Amir Kabir, dilaporkan hanya menggunakan sekitar 6% dari volume yang bisa dipakai. Selain itu, masalah penurunan tanah semakin memperburuk situasi. Pengambilan air tanah secara berlebihan menyebabkan sebagian area Teheran mengalami penurunan tanah hingga 30 cm per tahun di beberapa titik. Kondisi ini mencerminkan bahwa cadangan air bawah tanah juga menipis, yang semakin menekan daya tampung dan ketersediaan air jangka panjang. Karena tekanan air di Teheran tidak kunjung membaik, Pezeshkian telah menyebut kemungkinan pemindahan ibu kota ke wilayah pesisir selatan Iran. Khususnya ke Makran yang berada di pesisir Teluk Persia. Rencana pemindahan ibu kota Iran adalah gambaran nyata seberapa parah krisis air di negara itu. Jika tidak ada perubahan besar dalam pengelolaan air, krisis ini bukan hanya ancaman ekologis, tetapi juga potensi krisis sosial dan politik. Pemerintah Iran semakin serius mempertimbangkan pemindahan ibu kota dari Teheran menyusul krisis air yang kian parah. Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat pemerintah menegaskan bahwa wilayah Makram di pesisir selatan Iran kini menjadi kandidat terkuat sebagai lokasi ibu kota baru. Juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian telah membentuk 2 dewan khusus untuk mengkaji rencana relokasi tersebut. Kajian itu menyoroti kondisi kritis Teheran yang mengalami kekeringan ekstrim, laju penurunan tanah, serta tekanan populasi yang terus meningkat. Ia menegaskan bahwa ibu kota baru pasti berada di selatan, khususnya di wilayah Makran, merujuk pada kawasan pesisir yang membentang di sepanjang Teluk Oman. Pemerintah Iran semakin serius mempertimbangkan pemindahan ibu kota dari Teheran menyusul krisis air yang kian parah. Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat pemerintah menegaskan bahwa wilayah Makran di pesisir selatan Iran kini menjadi kandidat terkuat sebagai lokasi ibu kota baru. Juru bicara pemerintah, Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian telah membentuk 2 dewan khusus. Untuk mengkaji rencana relokasi ibu kota tersebut dari Teheran. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد
Kajian itu menyoroti kondisi kritis Teheran yang mengalami kekeringan ekstrim, laju penurunan tanah, serta tekanan populasi yang terus meningkat. اول اومدیم ما قصد دعوا کرد ما میخوایم که این دنیا با صلح و امنیت زندگی کنیم کم نداشته باش دفاع هم نکن بعد هر وقت دلش خواست بیاد ما رو بمباران کنه چه بلایی سری. Ia menegaskan bahwa ibu kota baru pasti berada di selatan, khususnya di wilayah Makran. Merujuk pada kawasan pesisir yang membentang di sepanjang Teluk Oman. Wilayah Makran yang berada di Provinsi Sistan dan Baluchestan dinilai pemerintah memiliki beberapa keunggulan strategis. Selain lokasinya di tepi laut yang membuka akses langsung pada sumber air, terbuka juga untuk kebutuhan jangka panjang. Makran juga digadang-gadang berpotensi menjadi pusat ekonomi baru berbasis maritim. Pemerintah bahkan tengah mempelajari peluang pengembangan pelabuhan besar dan kawasan industri untuk mendukung transformasi tersebut. Pemindahan ibu kota ini muncul di tengah krisis air di Teheran yang semakin memburuk. Curah hujan yang menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada menipisnya cadangan air permukaan maupun air tanah. Sejumlah bendungan yang menjadi pemasok utama air ibu kota berada dalam kondisi kritis. Sebagian beroperasi di bawah 20% kapasitas. Penurunan tanah akibat ekstraksi air bawah tanah berlebihan juga menjadi ancaman serius bagi infrastruktur dan keselamatan kota. Jika rencana pemindahan ibu kota ini diputuskan dalam beberapa tahun ke depan, Iran akan mengikuti langkah beberapa negara lain yang memindahkan pusat pemerintahan mereka demi menghindari resiko lingkungan atau mengelola pertumbuhan kota. Pemerintah memastikan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan faktor keamanan, ekonomi, dan keberlanjutan jangka panjang. Krisis air yang melanda Iran bukan hanya soal cuaca ekstrim atau kesalahan tata kelola. Ini adalah gambaran nyata bagaimana sebuah negara bisa perlahan-lahan melemah ketika sumber kehidupannya mengering. Teheran, kota bersejarah yang menjadi pusat kekuasaan selama lebih dari 1 abad, kini menghadapi pertanyaan paling mendasar, bisakah ia tetap bertahan? Tetap ikuti update seputar negara Iran di YouTube TV One Newscope. Sekian rangkuman berita tentang situasi Iran yang mulai kolaps. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya, Katarina Amelia.